Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berhubung sekarang adalah hari untuk mudik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ada dua hal. Yang pertama, masalah pelajaran kebahasaan, hostnya bahasa Arab. Yang kedua, masalah keagamaan. Ada dua. Tentang kebahasaan ini saya khusus ke bahasa Arab, berhubung antum ini adalah mencari ilmu di pondok pesantren dan mondok lagi. Jadi setidaknya saudara harus tahu dasar bahasa Arab. Bahasa Arab bukan materi khusus langsung agama. Oleh karena itu dalam pembagian program studi di kampus itu, bahasa Arab tidak dikumpulkan dengan jurusan PAI. Kalau jurusan PAI memang adalah tentang pelajaran agama Islam yang PAI itu. Sehingga itu khusus pelajaran agama, maka bahasa Arab tak dimasukkan menjadi program studi tersendiri, PBA, pendidikan bahasa Arab atau sastra Arab misalnya itu. Jadi bahasa Arab bukan agama secara langsung. Cuma karena sumber agama Islam itu adalah berbahasa Arab, yaitu Al-Quran dan hadis berbahasa Arab, maka tentunya tidak boleh tidak ya. Jadi hampir tak bisa dipisahkan dengan pelajaran agama. Apalagi bahasa Arab katanya bahasa ahlul jannah. Jadi dengan demikian maka antum ini harus mempelajari bahasa Arab. Untuk belajar bahasa Arab adalah harus tahu kosakata, mufradat atau kalimah dalam bahasa Arab. Apa artinya itu? Harus tahu mufradat. Untuk tahu mufradat, yang terpenting adalah juga tahu perubahan kata-kata tasrif itu ya. Perubahan kata-kata itu yang sulit, yang kalau nahunya terbatas. Kalau yang namanya kata kerja bisa bertambah atau bisa juga berubah istilah-istilah itu ya. Jadi harus harus tahu perubahan kata-kata itu. Kata dalam bahasa Arabnya adalah kalimah. Bunyi bahasa Arab atau juga bahasa lain yang keluar dari mulut kita itu mesti terdiri dari huruf atau kalimah huruf
atau kalimah isim atau kalimah fi'il. Huruf biasanya yang tak punya arti masih. Ro, apa artinya? Itu jadi itu huruf namanya. Terus apalagi? Ada huruf yang belum punya arti. Itu namanya huruf. Tapi kalau kalimah huruf sudah punya arti. Seperti ba, dengan, lih, untuk, atau karena misalnya. Berarti sudah huruf itu. Kalimah, kata depan, kata dalam bahasa Indonesianya itu. Preposition. Tuh kata. Kemudian kalimah isim. Kalimah isim. Ini yang disebut dengan apa? Kata nominal ya. Kalimah isim, kata benda. Benda. Itu ada dua ini. Satu beku, satu tidak beku. Mustaq atau mutasarrif bisa berpecah-pecah. Mutasarrif itu bisa tasrif. Seperti misalnya alimun, orang yang berilmu. Alimun, yang maha tahu, maha berilmu. Namanya itu. Itu isim itu, tapi bisa pecah-pecah. Tahu itu, telah tahu, akan tahu, yang mengetahui, yang diketahui, kan pecah-pecah. Tempat cari ilmu, tempat pecah-pecah namanya. Jadi istiqaq ya, berpecah-pecah. Ada yang beku, jamid namanya. Batu, pohon, itu. Jadi yang penting nanti yang mustaq, yang mutasarrif namanya. Itu isim ada dua. Ada yang memang beku tak bisa tasrif, ada yang bisa tasrif. Terus sekarang fi'il, jelas kalau fi'il sudah. Fi'il bisa tasrif. Fi'il itu biasanya karena tandanya kalau ada waktunya dan ada pelakunya. Telah, akan, sedang, biasa, dan siapa orangnya, siapa pelakunya itu. Dan itu berpecah-pecah juga itu. Mesti kalau fi'il itu. Nah ini, jadi yang saya minta pada Anda itu yang fi'il, yang juga detik berpecah-pecah menjadi isim. Bekerja, itu telah bekerja Ahmad. Orang yang bekerja, itu kan bekerja. Tuh, ini selama pulang Anda itu saya minta Anda itu menghafalkan itu di rumah, maksudnya untuk jangan tenggelam dengan HP dan sepeda motor. Itu. Dua kecil-kecil sekarang sudah bisa. Tadi ada orang anak kecil itu pamit ke satu sanawiyah kecil. Orang Pak sepeda motornya. Enci, amin. Ada dua itu. Orang bluetooth, orang kapora. Nih gini ada dua. Pakai. Tapi rawan balik ke bentuknya orang khusus ya kok. Bentuk dulu orang khusus bahasa Arab ya kok. Dipocur ini ya. Jadi bagi si cetak ada di rumah, saya harapkan ngapalagi tasrifan dan tidak semuanya itu ya. Tak semuanya tasrifan itu. Ini selama di rumah. Di sela-sela Anda santai lihat HP. Jadi di sela-sela Anda itu juga membaca Al-Qur'an, habis itu baca sarahnya. Karena Anda mondok harus tahu dasar bahasa Arab. Apa yang harus dihafal yang sudah berkali-kali saya itu yang sulasi mujarrad dulu, asli 3 huruf, ambil 3 saja. Yang wazan apa? Yaf'ulu, yang yaf'ilu, yaf'alu, itu saja dulu. Itu dengan contoh-contoh fiilnya. Kalau yaf'ulu nasarah yansuru. Kalau yaf'ilu daraba yadribu. Ada yang tak sama dengan wazan, apa saja tak sama dengan wazan, yang mudha'af seperti madda yamuddu atau farra yafirru atau adda ya'addu. Ada yang apa? Nakis, waza yaghzu, sara yasri, itu ya. Itu kan.
Pokoknya di bab 1, bab 2, bab 3 itu yang wazan yaf'alu, yaf'ilu, yaf'alu di fi'il mudhari'nya. Sudah itu 3, hafalkan, gampang itu. 1 jam hafal saya kira itu 3. Kalau memang nyempatahin. Terus yang berikutnya yang fi'il amar tentunya. Uf'al, uf'ala, uf'al. Apa namanya? Itu yang ke samping, maksudnya yang ke samping dulu. Yang ke samping bicara tentang siwat. Kalau samping madi mudhari itu siwat namanya. Masdar memang siwat namanya. Fi'il amar, fi'il nahi tak perlu. Terus sesudah yang 3 itu yang sulasi yang mazid. Ngelak telak fi'luh. Yang mazid sulasi tapi mazid. Bada sulasi mujarrad juga, bada rubai mujarrad juga soalnya. Jadi itu tak usah itu dulu karena jarang. Seperti fa'lala fa'liluh, dahraju dahrijuh, tarjamu tarjimuh itu. Asli 4 huruf aslinya itu. Jadi itu untuk yang kebahasaan ya. Jadi ngapalah kita serepan, nanti kita coba nanti kalau datang itu. 3 bab saja sedikit. Yang wazan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Terus yang sulasi mujarrad yang asli 3 huruf. Di fi'il madinya untuk tahunya aslinya itu apa jumlahnya itu. 3 huruf asli atau 3 huruf tapi lebih. Untuk yang 3 huruf tapi mazid, ambil saja 3 dulu. Apa? Yang pertama fa'ala yufa'ilu, bab taf'il namanya. Yang kedua fa'ala yufa'ilu, bab mufa'ala. Nama babnya itu nama masdarnya, bunyi masdarnya. Yang ketiga af'ala yuf'ilu. Ini yang paling banyak. Untuk sulasi yang mazid yang lebih dari huruf itu adalah af'ala yuf'ilu yang banyak. Ketemu dengan itu. Nah, sudah 3 aja. Sekarang kalau sudah baba, halaman belakang ya. Lihat di fa'ala fa'alu sampai di sekitar Roma, Romaya, Romau itu. Di halaman berikutnya itu. Fi'il madi. Yang fi'il mudhari yaf'ulu, yaf'ulan, yaf'uluna. Itu rupanya sudah dalam halaman yang sama, tak sama muka. Itu sudah. Yang sekebaba. Pas fi'il amarah. Fi'il amar itu lihat di bab memerintah kan. Fi'il amar namanya. Bab memerintah itu adalah fi'il amar. Uf'ul, uf'ulas. Lihat di bab fi'il amar gitu. Tapi di sana di atas fi'il amar itu ada fi'il mudhari yang kun ibri lam amar. Lah ini. Liyaf'ul, liyaf'ulan itu 6 wabah. Pas fi'il amar, Pak. Itu untuk bab memerintah, menronyoro orang pakai fi'il mudhari dan lam amar. Lihat di sana itu 1 halaman ke bawah nah fi'il amar Pak. Uf'ul, uf'ula, uf'uli di bab sana rupanya 1 halaman juga apa tak sanggup muka itu tuh untuk memerintah, pas kemudian yang tasrif ke bawah apa? Isim fa'il dan isim maf'ul itu ya. Itu. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Samuka itu apa nasana? Mon lihat. Berarti misalnya saya berhuruf ilata. Wazin, waziyani, wazun. Harus hafal Anda. Sebab menurut dia ini kan wazin itu waziyun, waziyani, waziyun soalnya. Untuk yang 4 huruf sama juga isim fa'ilnya. Fahuwa mu'tin, mu'tiyani, mu'tuna. Asalnya kan mu'tiwuna. Hafalkan saja. Tak usah muka apa? Kitab apanya? Maksud, nazmul maksud, tak usah muka kitab Kailani pun. Mengapa lagi itu? Karena kan teori nah, tak ngerti ya. Saya mau sudah hafal ini. Saya ngenengin siapa lapalano ini. Saya bisa bolak-balik tasrifannya itu pintar. Sebab saya ngajar ngajar kelas 6 saya, madal itu kelas terakhir itu.
dari pintar Arab, saya pintar Nasrani. Kebanyakan dari asal dari MAT sebenarnya. Itulah pintar ini nah. Sekebaba itu madlulnya. Juga yang ke bawah maf'ulun, si maf'ul, maf'ulun, maf'ulan, maf'uluna. Lah untuk sebab melarat, misalnya mu'ton, wa dzaka mu'ton, itu kan? Mu'ton, mu'toyani, mu'tona, bisa mu'toina, itu si melarat mana itu? Itu bab si maf'ul bab. Jadi itu aja. Untuk sekarang 3 bab pertama sulasi mujarrad, terus untuk yang lebih yang mazid tiga pertama fa'ala yufa'ilu dan fa'ala mufa'alatan dan af'al yufa'ilu, itu aja. Yang lain terikut dan sudah banyak hafal juga yang lain tuh. Istafa'ala ta'ilu istiwana, ifta'ala ta'ilu kan sudah banyak hafal. Yang kun pas fa'ala fa'alu yaf'alu fa'ulani yaf'uluna apa ya? Kemudian yang sim fa'il, fa'ilun fa'il, yaitu kira-kira nanti. Ini masalah bahasa. Yang terakhir masalah agama. Ini agama. Ingat lagi tiangnya ajaran agama itu ada berapa? Tiangnya rukun dinul Islam, bukan rukun Islam, rukun agama Islam. Ada berapa? Ajarannya itu, ta'alimul Islamnya itu ada berapa maksudnya itu? Ajaran Islam itu kan, agama itu kan ajaran kan? Ajaran itu ada perintah, ada larangan ya. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan ada yang haram dosa, ada itu nama ta'alim Islam itu. Lah itu namanya rukun dari ta'alim Islam itu, rukun dinul Islam itu ada berapa? Yang tidak boleh tidak kita harus penuhi sebagai orang Islam, kita itu harus memenuhi, melaksanakan ajaran Islam, ta'alimul Islam atau at-ta'alim al-islamiyah. Ajaran Islam itu dibagi 3 kan begitu. Jadi 3 tiang. Harus bertumpu pada 3 tiang kita beragama Islam itu. Apa yang 3 itu? Seperti rukun din Islam itu. Apa? Ya, itu kan. Iman, Islam, ihsan kan sudah dipiai tapi saya itu. Ya. Orang beragama mesti itu harus beriman, berislam, dan berihsan. Oh, ini mungkin ada bingung tentang berislam loh. Kok ada beriman? Kok ada berislam? Itu Islam lain itu ya. Ini Islam dalam pengertian apa sempit, yaitu syariah. Jadi iman disebut dengan akidah, yang Islam disebut dengan syariah atau ahkam ya, hukum-hukum, yang ihsan disebut dengan akhlak. Itulah tiangnya agama 3 itu. Iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, akhlak. Ahkamus syariah sama, ahkamus syariah itu. Yang Islam itu yang kadang-kadang rancu ya. Jadi dilainkan rukun dinul Islam dengan rukun Islam lain. Rukun dinul Islam lain. Rukun dinul Islam dengan rukun Islam. Kalau rukun dinul Islam ya yang 3 itu sudah. Lalu sekarang ada istilah Islam itu, iman. Islam itu adalah syariah alias hukum-hukum alias itu fikih. Fikih yang ada di kitab apa? Misalnya Takrib, Fathul Mu'in, Kifatul Ahyar, dan lain-lain. Fathul Wahhab. Itu yang Islam sana, bukan agama, tapi ajaran Islam bidang syariah
atau bidang ahkam fikih. Nah ini siapa kabur itu se-Islam jajar yang 3 itu, yang Islam itu adalah fikih itu, katakanlah begitu gampang. Manggana nang rukun Islam siapa rukun Islam siapa, ada berapa rukun Islam? Li syahadat, salat, nanto sampai zakat ya, haji. Kan tidak iman di sana kan? Nah rukun Islam itu tidak iman kepada Allah, kepada malaikat semua tidak. Juga tidak akhlak, tidak sabar, tidak ikhlas, tidak sana. Nang fikih itu kan ada. Padahal ya kalaupun ada perlu tambahan mungkin ada. Sabar, dermawan, helim, ada kan. Jadi rukun Islam itu namanya rukun bidang fikih. Tapi kalau rukun agama Islam, agama, din Islam, maka itu mencakup semua, iman, ya syariah, ya ihsan. Makanya ketika malaikat itu berdialog dengan Nabi tentang masalah iman, Islam dan ihsan itu di akhirnya itu kan, ingat kata Nabi, saya oneng sambian kasa wahai tretan Omar sekriki purus ya tanya jawab ya. Hal tadri manis sa'il ya. Kurang oneng gak itu Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya si oneng entah siapa saya rasa. Kasa Jibril Tabu Nabi itu adalah Jibril, dia datang kepada kalian, atakum yu'allimukum dinakum, din kan, mengajari dinakum itu dinul Islam kan. Aisyah apa dulu yang ditaklim itu, yang diajarkan itu Aisyah iman, Islam dan ihsan. Dah dari yang 3 itu yang terpenting adalah iman atau akidah yang harus kita di sini kita yang kita imani, kita percayai. Kalau di masalah syariah kan kita laksanakan saja, bojong. Karena sudah beriman maka itu bojong kutu ihsan kan ini Pak. Belajar kudu ihsan, mentrol oleh kencaran. Mungkin ngelak nang dukun nang fikih melolo, ya kun pinter ruku, pinter asojud, pinter macam-macam itu saya. Tapi atena orang ihsan misalnya. Walaupun dia beriman apa aja, yang kudu kurang ihsan. Dalam masalah ihsan, dalam masalah bajang. Jadi ini. Jadi yang terpenting dari 3 itu iman dulu. Kalau tidak beriman gimana? Ta'akuna itu bersyariah atau berislam dan juga berihsan atau berakhlak, ta'akuna. Kalau tidak beriman, contoh dengan siapa yang saya contohkan? Ingat yang munafik. Orang munafik itu kan tak beriman kan? Atena. Tapi apa aja ngomong ke Nabi, biar zakat, bahkan norok perang fisabilillah, walaupun norok buntai budi, tidak apa-apa, tak beriman kan, itu habitat amaluhum. Jadi penting adalah beriman dulu. Tak beriman sia-sia Islam dan ihsannya. Bajang ban ahlakah misalnya, contoh haji ban ahlakah, zakat ban ahlakah misalnya, percuma apa? Muntah iman ngareng-reng munafik. Tapi sebaliknya beda orang kun beriman tanpa asyariah, tanpa akhlak, beda. Tak fajang, tak puasa, tak haji, akhlak tak bagus, bahkan maten orang. Tapi adik pada iman, adik pada dasar bisa masuk surga. Ingat sedang hadis, contohnya Allah tertawa, Allah senyum, Allah ridho melihat 2 orang saling acarok ya, bunuh membunuh, keduanya sama-sama mati, masuk surga, kafir. Luar. Kan begitu nang hadis. Masuk surga. Kenapa? Ada adik beriman.
sempat apa aja. Siapa itu yang dua itu? Yang kanan ini dari pasukan mukminin, yang kiri ini dari pasukan kufar, kafir. Perang tanding. Biar ada perang tanding dalam perang. Loh, yang mukmin ini mati nih. Yang mukmin kalah ke si kafir, patah nih. Masuk surga neraka ini? Surga, karena memang jadi orang mukmin, pasukan mukmin ya. Terus ketika sudah terbunuh, ternyata dapat hidayah, masuk beriman, berislam, gabung ke pasukan mukminin. Pas perang ben kanjana sejak kafir, semata yang gelap perang ben kanjana. Kalau sudah mukmin yang ini, mukmin, pas mati juga masuk neraka, masuk surga. Iya, padahal kita apa jam, tak haji, kifru maten, orang. Dan yang penting, makanya yang penting adalah beriman dulu. Udah. Dalam ajar yang harus kita imani banyak, kan begitu. Dari yang kelas berat sampai ke bala keras yang ringan, yang harus kita imani. Apa itu? Yang kelas ringan dulu, yang harus kita imani. Contohnya, untuk kepercayaan. Apa? Apakah Anda beriman cek beda seher? Ayo. Iman tak iman cek seher beda. Bahal beriman mau tak jaga seher bisa murtad sih. Tapi tak setiap orang yang sakit coba seher loh ya. Bapak, sunnah Quran itu kan seher. Banyak memang kebutuhan. Coba seher. Jin, kutu percaya aja berjin. Tapi tak setiap orang sakit coba jin. Mungkin begitu kan serba-serba mesti. Tapi beda jin itu. Ingat ini memban ini siapa ini? Memban siapa? PD ini kan. Itu coba jin sakit lembok. Cepo tuh, dia dapat 100 ya. Tuh kan ya. Lembok sini sakit bermuda itu kalau sering sini juga. Sebab ban kepotonan. Bu Sibawi. Bu siapa namanya? Bu Muadah. Mana? Ingat. Sakit. Cepo jin. Jangan dari apa? Dari Banyuwangi jin aja. Iya, pas saya coba pas. Lepas ya Madura. Nah ini sampai puluhan tahun lepas. Terus ajar pula ya Madura. Mungkin ya Madura kayak ngepus kan? Pus. Bisa, kau ini nggak aja Pak. Cak Madura yang sudah kayak ngepus melarat. Jin itu. Jin yang Banyuwangi gitu. Beda jin. Kudu percaya. Tapi tak setiap orang sakit, orang apa kejinan. Lihat dulu gejalanya. Udah mungkin lebar saya nang Yano TV itu kan Makassar kira-kira di Sulawesi itu. Nah kena nih gini bini posa dia no showroom nih. Itu apa kekuatan sihir apa kekuatan jin kurang tahu itu. Tapi membuat sakit mungkin malam tak nyaman. Orang san banyak showroom itu sekitar 30-an bikin. Osa apa ya? Osa plastik. Kan masalah gaib namanya itu ya. Baru sampai banyak pakoh itu ya, reng-reng Sumatera Selatan. Buang-buang datang boleh. Nah, kalau berdokter tak percaya ya itu percaya. Itu entah sihir entah jin itu. Jin atau setan. Harus percaya, cek bersetan, berisiblis, berjin, bersihir harus percaya. Itu nang iman itu ya, nang iman harus percaya. Iman sekarang sebab nek gitu. Banyak sebetulnya iman yang itu. Monse iman sekelas berat apa? Apa namanya? Yang betul kita imani. Rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Oh itu kelas berat ya. Makanya ucaki masuk ke rukun kan termasuk disebut yang bermalaikat itu. Akhbirni anil iman kan ya. Jawab Nabi antuk minabillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Leras ajunan sodak takan ya. Berarti itu adalah iman yang harus kita ajaran yang harus kita imani yang penting. 6. Tuh.
Apa selain yang 6? Selain yang 6 yang sering saya sampaikan. Apa boleh selain yang 6? Tapi ini rukun. Tapi harus kita imani. Kan? Percaya aja pada alam kubur. Kan ya, di sana ada siksa, ada nikmat, ada pertanyaan, ada itu ya. Harus percaya itu. Tapi tak masuk rukun. Pada ba'as odik boleh. Tak masuk rukun. Pada mahsyar kopol. Pada tembangan, pada teteh. Tak termasuk rukun kan? Berswarga neraka, tak termasuk rukun. Ada rukun iman. Beda arash, beda sejaki a'raf dalam Quran. Beda Isra Mi'raj, Baitul Muntaha. Nabi Mi'raj, Nabi Isra itu percaya. Tapi tak termasuk rukun. Dari sekian banyak yang harus kita imani, jadi 6 yang penting. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir. Pas tambahin hadis wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Percaya kepada takdir baik maupun yang buruk itu. Nah, yang 6 itu diperas jadi 2, kan begitu. Ya, ini berulang-ulang. Apa yang 2 itu yang penting? Dari yang 6 itu ada 2 yang penting, yaitu Allah dan wabil yaumil. Makanya sering billahi wa bil yaumil akhirih. Itu teti rukun itu. Apa teti wakil dari yang 6 rukun iman. Yang 2 itu. Nang hadis, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan liyasmut." Tuh. 2 itu. Terus 1 apa? Disatukan kalau dipilih, yang terpenting adalah iman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah? Banyak kemudian tentang Allah. Dari wujudnya, bakoknya, kidamnya, mukhalafatuhunya, kan begitu kan. Ya. Atau di Asmaul Husna, Allah itu adalah Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Al-Qahhar, Al-Wajh. Itu juga sifatnya Allah itu ya. Itu iman kepada itu kita. Tentang Allah saja itu sifatnya Allah. Af'alnya Allah. Makanya kutubada tauhid sifat dan af'an. Yang terpenting dari 70 atau 99 itu alam sana 1 cuman, yaitu wahdaniyah, keesaan Allah. Kita percaya aja harus. Atau Allah itu adalah al-wahid, al-ahad. Tuh. Nih, di kutub tauhid kita. Tauhid yang terpenting ada 2. Atau tauhid secara keyakinan kun Allah setong ya yakini tandi kancah, tandi anak, tandi apa Allah itu setong yang berkuasa, yang maha segalanya Allah itu. Tuh. Kemudian tauhid secara ibadah, kita tauhid uluhiyah ini. Pak ikhlas itu maksudnya kun karena Allah. Tuh. Ini sih masalah akidah nih akidah. Sekarang untuk yang di rumah ini Anda itu ihsan terpenting. Akhlak. Banyak ajaran akhlak itu. Apa yang di antara ajaran akhlak? Ayo, akhlak. Tak tahu aja akhlak. Apa? Ngabdi berarti maksudnya membantu orang. Nah, iya, birrul walidain itu termasuk akhlak. Jadi kudu dalam kalau walidain namanya itu janah zulli katanya. Mana kalian sepo itu. Janah itu lembang zulli kehinaan. Lembang kehinaan sama dengan khafdul janah, merendah lembang. Tengok kalian sepo deki. Dan itu karena ikhlas karena Allah, karena tauhid namanya. Hormat sepo, apalagi sepo itu sudah tua. Tuh. Tengok. Di rumah sampean pulang, salaman nyom, termasuk birrul walidain itu mama kada sepo, tawadhu kada sepo. Janah zulli, khafdul janah namanya. Tengok akhlak.
ka orang sesepuh, ya, bertetangga sesepuh atau guru sesepuh, menjadi mbah papadah ya, hormat. Akhlak itu sifat deng. Mun iman itu tak padang, apa tak padang kan. Tapi mun akhlak itu padang. Mangkana teka areng kafir. Mun akhlak bagus itu untuk itunya apa ini? Adalah ikhlas benoreng. Orang kafir tak beriman. Mun akhlak bagus. Teka lareng Arab saya sering contohkan, lareng Arab, longos cita pe akhlak tak bagus. Islam lagi, Arab lagi, tak seneng orang itu. Ini pesan saya di rumah, berakhlaklah yang baik, karena itulah yang kelihatan pertama. Dan dalam berakhlak baik itu karena ikhlas karena Allah, karena epakon Allah, dan karena epakon Rasulnya. Senyum ke orang, ngelok salam. Nah, di rumah Anda saya baca akhlakah, nilai untuk di dunia, untuk manusia ini adalah akhlak ya. Untuk di dunia tapi tidak mun macan can belangnya koleen silarang, mun kece taringnya disebut dengan gadingnya, kan begitu. Mun burung suaranya dan bentuknya, mun ikan juga bentuk dan warnanya, mun orang akhlakah. Di nama Pak Alemin, di nama juga nama itu ulama kiai apa sebenarnya, yang pun tak berakhlak, oh itu tidak akhlak, tapi akhlak seikhlas benar yang karena pohon akhlak itu fokus nilainya, bukan karena epakon Allah dan Rasulnya. Itu akhlak, tunjukkan. Kan ada pepatah itu, fadarihim ma kunta fi darihim, kan begitu, madum fi darihim, fadarih dara yudari mudaratan, bahwa dari mudari, dari fa'il, dari bersikap lembutlah kamu kepada mereka, kepada orang-orang, madum fi darihim, selama Anda itu ada di rumah mereka, kan begitu. Dari yang lain, wa ardihim, dan buatlah mereka itu senang, suka, wa ardihim madum tafi ardihim, selama Anda itu ada di bumi mereka. Senengin teman ini bagi orang yang mau berangkat, saya sampaikan berangkat KKN penting sudah nih, bisa direnung. Kalau insya Allah kalau itu dipraktekkan, terutama tentang akhlak ini, insya Allah Anda disenangi. Tapi jangan lupa karena ipakon Allah,